Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Di sini yang memberikan materi untuk kali ini bersama Pak Rusni selaku guru kelas 6. Anda semua yang dirahmati Allah, untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang masalah sosial di negara ASEAN, di mana materi ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Sebelum kita menuju materi, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjut. Untuk mempelajari materi ini, semoga kita bisa mengambil atau menguasai tentang tujuan dari materi ini. Pertama, mengetahui masalah sosial yang terjadi di negara-negara ASEAN. Yang kedua, menyebutkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial. Oke, masalah sosial. Apa itu masalah sosial? Masalah sosial adalah masalah yang terjadi di masyarakat yang ada di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Nah, kita cakupannya ASEAN ya, jadi masalahnya seputar di negara ASEAN. Oke, selanjutnya masalah sosial yang ada di negara ASEAN itu meliputi 1. Kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, kriminalitas adalah segala tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain. Ketiga, kerusakan lingkungan. Deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Kerusakan ekosistem dan punahnya flora dan fauna ya. Flora dan fauna. Keempat adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yaitu perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang ditempati. Dan yang kelima, Ustadz coba tambahkan 1 ya. Semoga tidak menyalahi. Karena kalau kita lihat di buku halaman 17, itu ada 4. Ustaz coba tambahkan 1 ya. Mungkin ini yang terjadi sekarang ini di tengah pandemi ya. Pengangguran. Pengangguran yaitu istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau seseorang yang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Oke, selanjutnya kita akan coba kupas satu persatu masalah sosial ini. Yang pertama, kemiskinan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
kemiskinan dapat menyebabkan masalah sosial lain seperti tindakan kejahatan. Kenapa kemiskinan bisa menyebabkan masalah sosial lain? Karena orang, ini baru kemungkinan ya, karena orang yang ekonominya rendah bisa saja melakukan segala tindakan untuk terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Ya, jadi kemiskinan ini atau orang yang ekonominya rendah bisa saja melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemiskinan ini dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Nah, ini adalah contoh gambar dari kemiskinan, ya. Kita masih beruntung, masih bisa hidup layak, sehingga kita mungkin bisa punya tempat tinggal, bisa makan enak, dan bisa menikmati fasilitas yang ada. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tentang masalah kriminalitas. Kriminalitas artinya segala tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain. Segala tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain. Nah, sebetulnya kriminalitas ini tidak hanya merugikan orang lain ya, tetapi bisa saja merugikan diri kita sendiri ya. Rugi di dunia maupun rugi di akhirat. Kenapa bisa rugi di dunia? Mungkin kita ketika melakukan tindakan ini ketangkep, masuk penjara, itu rugi. Dan di akhirat sudah otomatis akan dosa ya, itu juga rugi ya. Jadi tidak hanya rugi buat orang lain, lebih-lebih rugi buat kita sendiri ya. Jangan sampai dilakukan oleh ananda semua ya. Kriminalitas ini terjadi hampir di seluruh negara Asia Tenggara ya. Terjadi di negara maju maupun berkembang dengan tingkat yang berbeda-beda. Jadi kriminalitas ini terjadi hampir di seluruh negara maju maupun berkembang dengan tingkat yang berbeda-beda. Nah, ini tergantung kemampuan berpikir ataupun kemampuan pendidikan di negara tersebut, atau bisa juga dipengaruhi tentang tindakan pencegahan dari pemerintah sendiri ya. Pemerintah bisa melakukan pencegahannya. Misalnya kalau mencuri hukumannya 20 tahun. Nah, itu ya. Jadi ketika orang mau mencuri, berpikir dulu, takut gitu ya. Itu bisa tindakan pencegahan terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah contoh dari kriminalitas. Ini contohnya orang yang mencuri ya. Ini contoh, cuma contoh gambar ya.
mohon untuk tidak diikuti oleh Ananda semua ya. Ataupun ini perkelahian ya, mohon untuk juga tidak diikuti karena bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain ya. Merugikan orang lain lebih-lebih merugikan diri sendiri. Selanjutnya, masalah yang ketiga adalah kerusakan lingkungan. Deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah, kerusakan ekosistem dan punahnya flora dan fauna. Nah, apa sih itu deteriorasi? Deteriorasi adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup yang semakin hari semakin parah ya. Itu ditandai dengan hilangnya sumber daya air ya, udara dan tanah, hilangnya ekosistem dan punahnya flora dan fauna ya. Ini meliputi udara, air, dan tanah ya. Ini kerusakan lingkungan ini bisa disebabkan dua faktor ya. Satu, faktor alam. Kedua, faktor manusia. Kalau faktor alam itu seperti gempa bumi ataupun meletusnya Gunung Merapi. Sedangkan faktor manusia ini yang lebih parah ya. Karena kerusakannya terus-menerus ya, berlanjut. Itu ya. Ini kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh alam. Karena dilakukan terus-menerus oleh manusia. Ini adalah contoh dari kerusakan lingkungan. Nah, bagaimana tercemarnya udara oleh asap dari pabrik ya. Atau ini ulah dari manusia tercemarnya air. Bagaimana kita membuang sampah sembarangan ya. Ini mohon jangan dilakukan oleh Ananda semua ya. Nah, dan ini adalah kebakaran hutan. Bagaimana orang-orang ketika ingin membuka lahan biar cepat hutannya dibakar. Ini bisa merugikan. Pertama mungkin ada hewan di situ yang akan hilang populasinya, dan asap yang ditimbulkan akan mencemari lingkungan ya, dan menyebabkan penyakit sesak napas ya, atau kita kenal istilah dengan ISPA ya. Selanjutnya, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang ditempati. Ingat, kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang ditempati. Nah, dari kepadatan penduduk ini, masalah yang dihadapinya adalah satu, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi dimungkinkan tidak ada pencegahan dari pemerintah untuk menanggulangi pertumbuhan penduduk ya.
untuk menanggulangi pertumbuhan penduduk yang tinggi yang disebabkan angka kematian yang sangat tinggi, angka kelahiran yang sangat tinggi, sedangkan angka kematiannya rendah. Contoh, dalam setahun, misalkan ada yang meninggal 1 juta, tapi dalam tahun yang sama, yang lahir 5 juta. Nah, itu adalah surplus 4 juta. Jadi setiap tahun bertambah 4 juta. Ya, itu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ya, angka kematiannya rendah, sedangkan angka kelahirannya tinggi. Nah, ini belum ada pencegahan dari pemerintah, ya, dimungkinkan. Kedua, kepadatan penduduk yang tinggi. Ketiga, persebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk yang tidak merata ini maksudnya adalah di suatu pulau atau di suatu tempat, itu terlalu padat. Tetapi di pulau atau di tempat lain itu penduduknya tidak terlalu padat. Ya. Jadi misalkan di pulau A penduduknya padat, sedangkan di pulau B penduduknya jarang, ya, sedikit. Contoh nih, di Indonesia contohnya di Pulau Jawa, ya. Pulau Jawa itu penduduknya sangat padat sekali jika dibandingkan luas daerah yang ditempati, ya kan? Jadi Pulau Jawa itu penduduknya sangat padat jika dibandingkan luas daerah yang ditempati. Sedangkan di pulau lain yang pulaunya lebih besar, seperti Pulau Jawa atau bahkan lebih besar, ya. Contohnya Irian ataupun Kalimantan, ya. Itu pulaunya sangat luas, sedangkan penduduk di situ sedikit, ya. Jadi ini tidak merata, ya. Jadi di Pulau Jawa penduduknya padat, sedangkan di pulau yang lain yang pulaunya luas itu penduduknya sedikit, ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, itu dimungkinkan karena penduduk lebih menginginkan hidup di tempat yang akses kehidupannya mudah. Jadi segala fasilitasnya bisa didapatkan dengan mudah, ya. Seperti di Kalimantan itu akses, atau di Papua akses sarana dan prasarananya masih terbatas. Jadi penduduk itu lebih memilih akses sarana dan prasarananya mudah didapat, ya, sehingga suatu pulau itu menjadi padat dibandingkan di pulau lainnya, ya. Nah, ini contoh dari kepadatan penduduk. Bisa dibayangkan ini di Jakarta. Mungkin, ya, Jakarta gambarnya bagaimana sudah tidak ada ruang lagi, sudah banyak dipenuhi oleh bangunan, ya. Tahu ini jalan-jalan sudah padat, ya. Atau juga ini, bagaimana orang-orang di suatu tempat, mungkin tempatnya kecil,
tapi penduduknya sangat banyak sekali, ya. Terakhir tentang pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau seseorang yang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak, ya. Nah, ini adalah contoh mungkin dari pengangguran, bagaimana seorang sarjana muda, ya, banyak sarjana muda yang baru lulus kuliah itu sulit mendapatkan pekerjaan karena lowongan pekerjaannya sedikit, ya, sehingga banyak sekali pengangguran. Nah, ini adalah jumlah pengangguran dari 2014 sampai 2019. Ini dalam juta jiwa, ya. Bagaimana pengangguran terbuka, ya. 2014 5,94 juta, 2015 6,18, naik, ya, dari 2015 naik, 2016 turun, 2017 tetap, 2018 turun, 2019 juga turun, alhamdulillah, ya, turun. Nah, mungkin 2020 bisa juga naik, ya, terkait dengan kondisi kita sekarang ini, COVID-19 yang berdampak terhadap ekonomi bangsa ini. Mudah-mudahan akan berakhir wabah ini. Nah, selanjutnya adalah sikap waspada terhadap masalah sosial di negara ASEAN. Nah, berbagai masalah sosial yang terjadi di negara-negara ASEAN harus diatasi bersama, ya. Untuk mengatasinya, pemerintah dan masyarakat harus dapat bekerja sama, ya. Jadi pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menanggulangi masalah ini. Nah, berikut adalah peran serta pemerintah dan masyarakat, ya, untuk mengatasi masalah sosial ini. Pertama, menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang baru, ya. Dengan terciptanya lapangan kerja yang baru, maka akan semakin banyak tenaga yang terserap, ya, pengangguran menjadi berkurang. Kedua, melaksanakan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok. Nah, ini mungkin bisa diartikan membangun itu tidak hanya di suatu daerah, ya, tapi di daerah lain juga bisa dibangun, ya, biar pemerataan pembangunannya itu merata. 3. Menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai secara merata. 4. Menyediakan sarana kesehatan yang memadai. Lanjut. 6. Menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah, ya, masyarakat, ya, menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. 6. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap nasib sesamanya yang membutuhkan bantuan. Nah, ini perlu kita tingkatkan, ya, karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, ya, membutuhkan orang lain. Nah, yang perlu kita bantu,
kita bantu sebisa kita ya, karena kita adalah makhluk sosial. 7. Membuat ruang terbuka hijau yang bersih dan aman. Nah, ini bisa berfungsi sebagai oksigen ya, memproduksi oksigen. 8. Melaksanakan program keluarga berencana. Nah, ini pemerintah sudah melaksanakan program keluarga berencana di mana dalam satu kepala keluarga itu cukup 2 anak ya. Ini program pemerintah untuk menekan tingkat tingginya pertumbuhan penduduk. Oke, hari ini sampai di sini untuk pembahasan materi kita. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.